ساتر يابا البراكس البراكس يابا يا رب البراكسات يا الله. Suara tangis anak-anak di kota Rafah, Palestina pecah tatkala Minggu 26 Mei 2024 lalu, pasukan militer Israel dengan biadab melakukan serangan ke pusat perlindungan atau pengungsian sekaligus kota terakhir di jalur Gaza ini. Serangan itu memakan korban hingga 71 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak, serta 249 lainnya luka-luka. Yang mengerikan pada serangan di kamp pengungsian dan pusat penyaluran bantuan itu, beberapa orang tewas dengan cara mengenaskan akibat terlahap si jago merah. Di jagat maya tampak seorang anak menangisi jenazah ayahnya yang hangus terbakar. Sementara korban tewas dan luka berat lainnya berjejer di antara puing reruntuhan pasca serangan sporadis tak berperi kemanusiaan itu terjadi. Itu kejam banget negara Israel. Saudara-saudara kita umat muslim di sana udah bikin tenda pengungsian di Rafah. Coba aja Israel yang digituin, pasti kan kalian bakalan sedih juga. Suara kepedihan bercampur tangis itu begitu mengiris relung batin, apalagi terdengar suara azan, pertanda panggilan untuk bersujud pada yang kuasa itu teramat getir dan lirih. Apalagi jika melihat bagaimana korban tewas, luka-luka, dan puing reruntuhan akibat kebakaran. Kekejaman serangan tanpa belas kasih ini teramat memilukan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Suara azan itu sangat ampuh dalam mengusir syaitan. Ya, kita berharap saja semoga suara azan yang terus menggema di Gaza Palestina ini bisa mengusir syaitan-syaitan penjajah. Suara kepedihan bercampur tangis itu begitu mengiris relung batin. Tak ayal pasca insiden itu, suara dukungan warga dunia menggema, membayangi tindakan biadab pasukan militer Israel yang berdalih menyerang kota Rafah karena menjadi benteng terakhir pasukan Hamas. Dalam sekejap ketika aksi keji itu mencuat, dukungan warga dunia pun ramai di lini masa. #All Eyes on Rafah pun trending. Semua mata benar-benar tertuju pada Rafah. Beragam dukungan dilakukan semua kalangan di nyaris seluruh belahan dunia, termasuk warga Amerika Serikat yang disebut-sebut pemerintahannya berkongsi. Bahkan belakangan sejak militer Israel bertindak semena-mena pada warga Rafah, pemerintah negeri Paman Sam itu dikabarkan langsung menghentikan pasokan senjata. Aksi boikot seluruh produk Israel terjadi di mana-mana. Bahkan seorang anak gadis kecil berani melawan tentara Israel hingga viral di jagat maya. Mungkin aksi di jalan juga perlu untuk menentang bahwa ini betul-betul sangat keterlaluan, ini genosida. Lihat postingan-postingan artis-artis Hollywood juga banyak yang mendukung kita Palestina ya. Keberanian seorang gadis Palestina itu seolah makin menguatkan dukungan dan protes keras. Bahkan sejumlah pesohor tanah air seperti Kemal Pahlevi. Nada kutukan disuarakan Kemal hingga seruan untuk melakukan apapun, sekecil apapun untuk membantu warga Palestina. Ayo bangun guys, lakukan apapun itu, hal sekecil apapun, kayak share soal Palestina ke sosmed kalian. Biar orang-orang di sekitar lo tahu kalau lo berpihak ke Palestina, kalau lo menentang genosida. Tulis Kemal seraya mengajak semua kalangan untuk mendukung warga Palestina. Selain Kemal, ada banyak selebriti juga ikut menyuarakan dukungan, seperti Raffi Ahmad yang menulis, "Pray for Rafah, all eyes on Rafah," tulis Raffi Ahmad. Kita coba cari, kita susul, kumpulkan apa yang kita bisa. Mudah-mudahan pemerintah sudah bantu, Masya Allah, bisa
diplomasi di seluruh negeri di dunia ini, khususnya daerah di seputaran Palestina. Jujur aku udah 3 hari tidur susah banget. Tiap malam kepikiran, baru tidur jam 1 pagi. Bangun juga kayak kebangun yang tidak tenang, tidak nyaman, hati berat. Nggak kebayang deh kalau bisa ada orang yang melihat itu semua oleh Son Rafa tapi tidak merasakan sesuatu, ya itu sangat bukan disayangkan lagi, itu udah kayaknya. Jadi ya kita berdoa aja semoga keluarga saudara-saudara kita di sana, adik-adik kita di sana akan dapat bantuan dan semua ada hikmahnya dari Allah. Sementara para pesohor ikut memberi suara dukungan untuk Palestina. Dalam sebuah laman pemberitaan diduga akun kampus Unair justru memfollow salah satu akun milik kampus yang ada di Israel. Dugaan itu mencuat setelah ada tangkapan layar yang menunjukkan jika diduga akun resmi @unif_erlangga mengikuti Instagram @telavivuni dan @bengution University. Sejak tangkapan layar itu mencuat, sontak warganet pun dalam sekejap menggeruduk akun diduga milik Unair tersebut. Jika satu daerah aman saja sudah dibombardir oleh pasukan militer Israel, nasib warga di tanah perebutan ini seolah tak pernah berujung. Impian mereka untuk hidup damai nyaris punah. Perang dan konflik yang menahun ini bukan saja telah meruntuhkan sisi kemanusiaan, bahkan membenamkan mimpi masa depan anak-anak Gaza. I am Malak Saud. Men were widowed, children were orphaned, mosque was demolished, homes were destroyed over the heads, genocide and massacres, families were arrested. From the Kibir registry, where's the Arab nation? Where? Sementara itu di akun X, sebuah video berisi aksi kejar-kejaran antara mobil milik Ditlantas dengan sebuah minibus viral di jagat maya. Belakangan diketahui jika aksi tersebut terjadi di sekitar ruas jalan tol Jati Asih Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Mei 2024 lalu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pihak Ditlantas mengejar mobil tersebut lantaran diduga menggunakan plat mobil bodong alias palsu. Tapi sayang, meski pihak Ditlantas berusaha mengejar, pelaku yang tancap gas sudah kabur lebih dulu. Meski gagal menghadang pelaku, namun pihak Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mengantongi identitas pelaku. Pihak Ditlantas tengah menunggu itikat baik agar pengendara yang melanggar ketentuan itu segera menyerahkan diri. Lantas bagaimana reaksi selebriti atas aksi kejar-kejaran itu? Ya menurut saya harusnya sih nggak usah pakai yang palsu ya, supaya aman juga sih. Dan buat apa juga kalau untuk plat nomor itu pakai palsu, mendingan yang asli. Jadi kemana-mana pun kita tenang gitu. Kalau pakai yang palsu, tapi kan kita ngambil keamanan kalau misalnya kita terjadi apa-apa gitu. Sementara parade gagah-gagahan menggunakan plat nomor bodong dengan mobil tunggangannya terjadi di jagat maya, sepasang suami istri yang sudah senja usianya justru masih harus berpeluh asa mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarganya. Lihat saja bagaimana kondisi tubuh yang sudah renta ini. Namun mereka harus keliling menjajakan dagangannya dengan memikul kandang ayam berbahan bambu yang digotong berdua. Aksi ini pun sontak menyentuh batin warganet. Ada yang terkagum dengan kekompakan pasangan ini mencari nafkah. Ada pula yang bertanya di mana keberadaan pasangan suami istri yang sudah senja ini. Ada pula yang terheran mengapa di usia senja mereka masih harus mencari sesuap nasi. Kemana anak-anaknya? Lantas bagaimana para pesohor melihat aksi pejuang nafkah di usia senja ini? Akhirnya ketika udah punya, kebetulan saya juga punya anak sendiri kan, maksudnya kayak ketika udah nikah, punya anak tuh kayaknya dunianya ke-flip ketika semua yang kita lakukan emang akhirnya untuk anak aja sih. Kadang kita sebagai anak, kita nggak tahu kita seperti apa, untuk membuat kita sedih, membuat kita selalu senyum, kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi seiring berjalannya kita dewasa, kita akan menjadi orang tua, kita juga harus mengerti itu.